Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di video ini kita akan membahas tentang elastisitas oleh saya Ali Rahmat Hasibuan. Elastisitas Elastisitas adalah untuk mengukur kecilnya perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan oleh konsumen atau produsen terhadap suatu barang. Itu akan kita tentukan besar kecilnya koefisien elastisitasnya. Di video kali ini kita nanti akan membahas ada 3 macam elastisitas yang sering digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan jumlah yang diminta. Kita bisa lihat yang pertama, ada itu elastisitas harga. Elastisitas harga yaitu koefisien elastisitas harga ini merupakan perbandingan antara perbedaan relatif dari jumlah barang yang diminta dan ditawarkan dengan perubahan relatif harganya. Secara sistematis kita bisa tentukan nanti elastisitas harganya dengan aturan sistematis atau rumus matematika yang akan kita pakai. Harga sama dengan atau elastisitas harga sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Di mana di sini kita lihat keterangan Q itu yaitu variabel kuantitas awal, sedangkan P yaitu variabel harga awal. Oke, kita ke contoh. Bila harga suatu barang naik dari 100 menjadi 150, maka jumlah yang diminta turun dari 400 unit menjadi 300 unit. Kita bisa perhatikan apabila harga berarti nilainya P. Di sini ada di situ bila harga berarti itu nilai P gitu ya. Nilai P kita sepakati nanti itu nilai si P-nya tadi. Oke. Ini di sini dibuat dia ada harga. Ini udah P ya, nilai P. Maka nilai P kita bisa tentukan dulu nilai P1. P1-nya ada 100. Sedangkan P2-nya tadi yang ini ya, ini 500. Oke. Kemudian ada katanya turun Q1-nya 400 ya. Q1-nya 400. Sedangkan Q2-nya sama dengan 300. Kita tadi sudah lihat aturan dari elastisitas harga. Jadi kita akan gunakan rumus elastisitas harga. Maka elastisitas harga, tadi rumusnya elastisitas harga delta Q per delta P ya, dikali P per Q ya, P per Q. Oke, kita tentukan dulu delta Q-nya. Nah, delta Q-nya kita tentukan dulu. Oke, kita tentukan dulu delta Q-nya. Tadi bisa kita lihat rumusnya ya. Kita perhatikan rumusnya tadi. Ya ini dia ya, delta Q per delta P dikali P dikali Q. Oke. Maka kita bisa buat ya. Kita cari delta Q bisa kita cari berarti Q2 kurang Q1. Rumusnya nanti untuk mencari itu Q2 kurang
Q1. Maka Q2-nya tadi 300 kurang 400. Maka hasilnya di sini dapat kita tentukan yaitu negatif 100. Itu dia delta Q. Oke. Kemudian kita ingin mencari yang P ya, delta P. Delta P sama dengan P2 kurang P1. P2 kita di sini 500 ya. Kurang 100. Maka hasilnya 400. Oke. Udah kita dapatkan seperti ini. Maka kita masukkan ke rumus yang ini. Udah dapat ini, kita masukkan ke rumus ini. Oke. Yuk kita kerjakan sama-sama. Maka EH sama dengan delta Q. Delta Q-nya tadi negatif 100. Berarti negatif 100 per 400. Oke, kalikan terhadap P per Q. P-nya di sini 100, Q-nya di sini 400. Berarti dia kita dapatkan juga hasilnya ya di sini sorry ya, ini tadi 150 ya, 150 bukan 500, ini 150. Salah kita, ini 150, ini 50 misalnya ya, ini 50 karena di atas soalnya ini 150 ke 500, berarti delta ininya 50. Saya hapus dulu, saya hapus ya. Oke, saya hapus lagi ya. Di sini kita kerjakan tadi. Oke, ini 50 ya, jadi negatif 100 per 50. Oke, dikali dengan yang ini 100 sama 400, berarti kan P per Q, berarti 100 per 400. Maka elastisitas harga ya, elastisitas harga nanti setelah dikalikan ini dibagi, kita akan menghasilkan 0,5. Nah, ini hasilnya 0,5. Oke, 0,5. Jadi kalau kita ingin membuat ini pakai negatif ya, pakai negatif. Soalnya ini negatif ya. Maka nanti kalau udah dapat hasilnya, kita ingin membuat sebuah kalimat yang bagus untuk menyimpulkan bahasanya ya. Maka kita akan buat nanti bahasanya kira-kira kita buat seperti ini. Dalam perhitungan, ini kita buat kesimpulan ya. Dalam perhitungan elastisitas tanda negatif ya, tanda negatifnya diabaikan dan menunjukkan hubungan antara perubahan harga dengan perubahan jumlah. Gitu dia ya. Jadi ini dia kesimpulannya nanti. Oke. Untuk soal yang ini nanti penyelesaiannya seperti ini. Apabila kamu jumpakan, ini namanya penyelesaian dalam elastisitas harga. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Ya. Oke, yang kedua itu kita akan mencari elastisitas produksi.
Apa itu elastisitas produksi? Elastisitas produksi adalah elastisitas yang mengukur derajat kepekaan perubahan output akibat pengaruh perubahan salah satu faktor produksinya atau inputnya. Itu yang pertama ada elastisitas produksi input X. Jadi ada dia input X, nanti ada input Y. Di mana sigma X sama dengan ya do Q per do X dikali X per Q. Sedangkan input Y, do Q per do Y, Y per Q. Ini nanti aturan rumus yang akan kita pakai secara sistematisnya, oke. Biar lebih paham kita lanjut. Ya, ini ada soalnya. Soal kita ini diketahui fungsi produksi untuk barang Q dengan input K dan L sebagai berikut. Ada Q, Q-nya sama dengan negatif 4K per pangkat 2 tambah 16 KL dikurang 2L pangkat 2. Ya. Q itu artinya kuantitas output, K itu kuantitas input, ya. L itu kuantitas input tenaga kerja L. Pertanyaannya, berapakah elastisitas produksi input K dan L jika input K dan L yang digunakan masing-masing sebanyak 1 unit dan 2 unit. Jadi ini contohnya untuk tadi elastisitas produksi. Oke, gampang aja kita buat pembahasannya langsung agar kamu bisa memahaminya ya. Oke, pertama tadi soal kita di sini, bentar. Oke, soal kita tadi yang diketahui nilai Q-nya ya. Q sama dengan negatif 4K pangkat 2 ditambah 16 KL dikurang 2L pangkat 2. Oke, itu satu. Yang kedua yang perlu kita ketahui nilai K-nya tadi ada 1 unit, nilai L-nya katanya 2 unit. Ini unit. Ya, ini untuk mempermudahnya dulu. Oke. Udah seperti ini diapakan? Ya. Seperti ini kita apakan dia. Oke. Agar mempermudahmu, pertama ini kan persamaan yang ini ya. Kita turunkan terhadap K, turunkan terhadap L. Saya buat warnanya beda. Dan ini terhadap K, yang hitam terhadap K ya. Kita turunkan dulu 4K pangkat 2 tambah 16 KL dikurang 2L pangkat 2. Turunkan terhadap K, berarti turunan terhadap K ini negatif 8K, terhadap K 16. Ya, ini dia. Ini delta K. Kita udah dapat ini delta K. Kemudian kita ingin mencari delta yang satu lagi ya. Delta L dari soal kita ini. Negatif 4K tambah 16KL kurang 2L pangkat 2. Ini habis, ini terhadap L, berarti sisa 16K. Ini turunkan berarti dikurang 4L. Ya, ini dia. Ini udah dapat juga. Jadi udah dapat kita dua aturan yang harus kita kerjakan ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya ya, ini langkahnya satu-satu biar nanti gampang untuk menyelesaikan ya. Langkah berikutnya, ini kan persamaan yang ini kita udah ketentukan tadi ada nilai K, ada nilai L. Ya, langkah ini tadi langkah 1, langkah 2. Langkah ketiga, masukkan nilai K dan L ke persamaan yang pertama ini. Saya ulangi, masukkan nilai K dan L ke persamaan pertama ini. Maka kita buat di sini ya. Negatif 4K kuadrat tambah 16KL dikurang 2L pangkat 2. Negatif 4, nilai K-nya tadi 1 ya. Berarti 1 kuadrat tambah 16, ini 1, L-nya 2. Dikurang 2, L-nya tadi 2 ya. Berarti 2 pangkat 2. Oke, maka ini negatif 4 tambah 1 kali 2, 2 ya.
kali 16, 32. Ini negatif 2. Ini dulu dipangkatkan dulu ya. 2 pangkat 2, 4. Kali 2 negatif 8. Maka hasilnya di sini 24. Nah, udah dapat. Jadi cari dulu turunan ini yang pertama, yang kedua ini, yang ketiga ini. Udah dapat seperti ini, baru kita pergi ke rumusnya. Rumusnya yang tadi di situ. Ya, rumusnya kita disuruh untuk mencari elastisitas produksi. Ini saya singkat ya, elastisitas produksi terhadap K. Rumusnya ya, ini tadi sigma K sama dengan do Q per do K dikali dengan K per Q. Oke, do Q-nya tadi udah kita dapatkan ya. Ini negatif 8K. Negatif 8K tambah 16 gitu ya. Dikali K per Q. K-nya tadi berapa K-nya? K-nya 1. Q-nya ini 24. Berarti dikali dengan 1 per 24. K-nya ini nilainya 1. Masukkan nilainya. Negatif 8 kali 1 tambah 16 dikali 1 per 24. Oke. Terus ini jadikan 1 dulu ya. Satukan dulu. Nah, terus hasilnya nanti ini negatif 8 tambah 16. Ini 1 per 24. Maka ini jumlahkan. Negatif 8 tambah 16 ya. Negatif 8 tambah 16. Ya, ini 16-nya tadi 16 apa di sini? 16 ini diturunkan ya. Terhadap ini tadi terhadap K ya, 16L ya. Ini salah tadi. Silap 16L. Ini 16L berarti ada di sini L. Nilai L-nya masukkan 2. Berarti 16 kali 2 ini 32 ya. Harusnya ini 32 ini. Saya buat aja dulu sini 2 dikali negatif 8 tambah 32 ini 124. Berarti ini negatif 8 sama 32 24 kalikan 1 itu ini kan hasilnya ya. Saya buat dulu seperti ini, nanti ada yang kurang paham ya. 24 kali 1 itu 24. Ini saya buat sini 24 dibagi 24 hasilnya 1. Nah, jadi ini elastisitas produksi terhadap K-nya tadi, hasilnya kita dapatkan 1. Ya. Jadi cara pengerjaannya seperti ini. Terus saya mau ini, saya hapus dulu yang ini ya. Ya, saya hapus yang ini. Oke. Biar kita cari yang untuk yang elastisitas produksi yang bagian L gitu ya. Bagian L. Oke. Saya hapus saja dulu ini sebelah sini semuanya. Penting nanti udah paham. Dalam artian udah paham di sini tentang penyelesaiannya ya. Oke. Berarti kita akan mencari yang terhadap Q. Berarti P ya, EP. Elastisitas produksi terhadap L. Rumusnya seperti ini juga sama. Maka ini N pula ya, sigma L sama dengan do Q terhadap do L kali L per Q. Oke. Rumusnya tetap sama, cuma nanti nilainya akan berbeda. Oke. Maka do Q terhadap L. Kita tadi do Q terhadap L, kita dapatkan nilai persamaannya 16K ya dikurang 4L dikali L kita tadi nilainya 2. Q-nya tadi ini kita dapatkan Q kita di sini 24 ya. Ini 24 ini. Oke, ini dia. Maka 16K, K-nya tadi 1, berarti 16 kali 1. Ini tutup kurung dulu ya. Jadi ini dulu dikerjakan, nanti baru dikalikan kemari.
dikurang 4L. L-nya tadi 2. Berarti 4 kali 2. Ini dikali 2 per 24. Maka 16 kali 1, 16. Ini 8. Oke, ini tetap 2 per 24. 16 kali kurang 8, itu hasilnya 8 ya. 8 dikali 2 per 24. Maka hasilnya 8 kali 2, 16 dibagi 24. 16 bagi 24 hasilnya 0,7. Ya, jadi nilai elastisitas produksi terhadap L hasilnya 0,7. Ya. Dan kita dapatkan di sini hasilnya 0,7. Jadi kita udah dapatkan tadi nilainya ini 1, ini 0,7. Oke, elastisitas K-nya 1, elastisitas terhadap L-nya 0,7. Jadi cara pengerjaannya ikuti tadi langkahnya satu-satu untuk menentukan hasil yang akhir yang akan kita dapatkan ini. Oke, saya rasa ini sangat mudah sekali ya. Enggak susah-susah kali lah. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Kita contoh berikutnya ini. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kemudian nanti ini ada laba profit keuntungan. Kita bisa lihat nanti laba itu apa ya. Laba itu selisih antara penerimaan total dengan penerimaan dengan biaya total. Oke, itu ada dia P sama dengan TR dikurang TC. Oke. Terus laba profit itu juga bisa diturunkan ya dengan rumus yang diferensial. Bisa kita tentukan ya. Kita bisa lihat di sini ada do Q per do Q ya dan seterusnya. Ini juga ada yang perlu kita garis bawahi di sini. Ada di situ kita lihat apabila dia diturunkan terhadap Pi 2 kali ya. Apabila dia diturunkan terhadap Pi 2 kali, Q-nya itu untuk yang ini. Kalau dia hasilnya nanti lebih kecil dari 0, itu laba maksimum. Ini yang perlu kita ingat. Jika dia hasilnya nanti lebih besar dari 0, maka dia minimum. Oke, ini harus kita ingat syarat ini syarat. Jadi nanti ini hanya sebatas tanda. Umpamanya tandanya negatif 2, bukan hasilnya negatif 2. Ini negatif ini menandakan dia lebih kecil daripada 0. Maka labanya akan maksimum. Begitu juga apabila dia positif, berarti labanya minimum. Oke, biar lebih paham kita lanjut ke contoh saja ya. Diketahui harga jual barang P sama dengan negatif 2Q tambah 16. Tentukan berapa output yang harus diproduksi dan dijual agar diperoleh total pendapatan maksimum. Jadi kita akan mencari total pendapatan maksimum. Kemudian gimana kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Itu maksud dia dari interpretasi. Oke. Kita akan lanjut. Kita bahas ya. Oke. Pertama kita tulis dulu seperti biasa soalnya dulu. P sama dengan negatif 2Q ditambah 16. Oke, cara pengerjaannya, buat dulu rumusnya terhadap R-nya dulu. R sama dengan P dikali Q. Ini rumusnya ya. Nah, ini rumusnya. Oke. Nilai P ini, ya ini dia nilai P-nya. Oke, jadi R sama dengan nilai P-nya ganti sama yang di atas ini, yang saya kotak ini. Maka 2 kali Q tambah 16 dikali terhadap Q. Maka R sama dengan, ini kalikan kemari jadi hasilnya negatif 2Q kuadrat ditambah 16Q. Nah, ini sekarang persamaan dia. Oke. Udah dapat seperti ini, maka langkah selanjutnya kita apakan? Kita cari turunan-turunan pertamanya. Di mana rumusnya MR sama dengan do R per
Ini saya anggap turunan pertama ya. Do Q. Jadi kita turunkan terhadap Q dari persamaan si R. Itu maksudnya ini. Oke, maka kita tulis dulu ini negatif 2Q pangkat 2 tambah 16Q. Turunan pertama dari sini berarti terhadap Q ya. 2 kali 2 negatif 4Q ditambah 16. Oke, kita akan buat syarat yang pertama. Syarat 1. Nah, buat dulu syaratnya nanti. Syarat 1. Syarat 1 itu apa? Jika turunan pertamanya sama dengan 0, ya, maka ya kita coba dulu. Maka masukkan ini persamaan ini. Negatif 4Q tambah 16 sama dengan 0. Negatif 4Q. Ini positif 16 pindah kemari jadi negatif 16. Maka Q sama dengan negatif 11 per negatif 4. Maka ini negatif-negatif habis. 16 bagi 4, 4. Maka nilai Q-nya 4. Oke. Karena dia dapat positif, maka kita lanjutkan ke syarat kedua. Kenapa seperti itu? Karena dia di soal tadi kita ingin mendapatkan yang maksimum. Karena ini 4. Syarat maksimum tadi harus lebih kecil. Kita turunkan lagi. Jadi kalau mau nurunkan lagi, ambil dia yang dari sini. Yang dari sini persamaannya. Yang dari sini. Ya, bukan yang ini lagi, yang ini. Bukan yang ini lagi, yang ini sekarang persamaan untuk turunan yang kedua. Maka turunan yang kedua sama dengan do Q pertama tadi, do R ya, do R yang pertama tadi per do Q. Maka kita buat masukkan ini negatif 4Q ditambah 16. Maka ini hasilnya terhadap Q ya, negatif 4 ini udah habis. Maka hasilnya negatif 4. Apakah negatif 4 lebih kecil daripada 0? Ya, itu dia hasilnya. Jadi ini dia negatif 4,0. Ini baru dikatakan tadi, bisa dikatakan pendapatan. Ini pendapatan maksimum. Nah, ini baru dia dikatakan pendapatan maksimum karena dia lebih kecil daripada 0. Setelah udah dapat seperti ini, baru buat dia persamaannya. R max, maksimum tadi ya. Oke. Kita buat maksimumnya. Maka kembali ke persamaan yang pertama yang ini. Nah, dia 2, negatif 2. Q pangkat 2 tambah 16Q. Negatif 2 nilai Q yang udah kita dapatkan tadi kan bernilai 4. Berarti ini kita buat 4. Ingat ya, ini tanda negatif ini bukannya harus negatif pula nanti di sini, bukan. Ini menandakan dia lebih kecil daripada 0. Oke. Jadi nilainya 4 tambah 16 kali 4. Negatif 2, ini pangkatkan dulu ya. 4 pangkat 12. Itu 16 ya. Berarti 2 kali 16 tambah 16 kali 4. Itu 64. Maka ini negatif ya. Ini negatif 32 tambah 64. Hasilnya 32. Nah, ini dia hasilnya jadinya. Makanya ikuti dari langkah dari sini dulu. Kemudian kemari, kemudian kemari, sampai kemari. Udah dapat seperti ini. Jadi kita mau buat kesimpulan atau interpretasi ya. Ikuti langkahnya ini ya. Saya rasa ini udah bisa. Biar saya hapus dulu yang bagian ini ya. Saya hapuskan dulu. Oke. Jadi nanti ikuti aja langkahnya. Ikuti langkahnya ini. Saya yakin kamu akan bisa ya untuk mengerjakan ini. Oke. Ntar biar saya hapus dulu yang ini untuk kita buat interpretasinya. Interpretasi kalau ditanya nanti apa itu interpretasi ya seperti kita buat kesimpulan. Oke.
Kita buat kesimpulannya. Oke. Maka kalau kita mau buat kesimpulan dari seperti ini nanti mendapatkan soal. Jadi ketika menjual produk sebanyak 4, maka akan diperoleh pendapatan maksimum sebesar 32. Jadi nanti seperti ini untuk interpretasi atau kesimpulan. Interpretasi ya. Nah, jadi kita mau membuat interpretasi atau kesimpulan nanti kira-kira seperti ini, oke? Saya rasa di video kali ini cukup. Selamat belajar, sukses selalu, dan saya yakin kamu bisa.